Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Inosuke yang mendatangi Tanjiro dan memberitahukan jika setelah ini sesi pelatihan para anggota pemburu iblis akan segera dimulai. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 130 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 130 ini sesi pelatihan pilar dimulai. Namun Tomioka Gyu tidak andil bagian dan dia seperti mau mundur dari kursi jabatan sebagai pilar air. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan hari di mana sesi latihan khusus telah dimulai. Latihan itu dinamakan pelatihan pilar. Mereka yang berikatnya di bawah pilar akan berlatih langsung dengan para pilar. Biasanya para pilar hanya akan melatih penerusnya saja. Itu semua dikarenakan para pilar memiliki jadwal yang sangat padat. Para pilar mempunyai banyak hal yang harus dilakukan, seperti melindungi daerah yang ditugaskan, mengumpulkan informasi tentang iblis, dan mengembangkan keahlian berbedang mereka. Tapi semenjak Nezuko menaklukkan matahari, para iblis tiba-tiba berhenti muncul. Kondisi saat ini diibaratkan seperti hari tenang sebelum perang besar dimulai. Oleh sebab itu, para pilar hanya perlu berfokus pada patroli malam dan melakukan latihan di pagi hari saja. Di saat yang bersamaan, Zenitsu menceritakan kondisi tersebut kepada Tanjiro yang berada di dalam kamar pemulihan. Si Tanjiro yang mendengar cerita tersebut merasa kagum dengan semangat para pemburu iblis. Tapi Zenitsu yang sewot itu memiliki pemikiran yang berbeda. Dia merasa jika ini semua seperti neraka dunia. Zenitsu ingin mencari orang yang memiliki ide pelatihan tersebut dan ingin membunuhnya. Tapi Tanjiro yang bersemangat itu memberitahu jika trik rahasia untuk membuat mereka berkembang adalah berpasangan dengan orang yang lebih kuat. Selain itu, menghadapi mereka yang lebih kuat akan membuat tubuh para pemburu iblis jadi lebih sering menggunakan pernafasan. Dan secara tidak sadar membuat kemampuan bertarung mereka jadi semakin meningkat. Namun Zenitsu malah memarahi rekannya tersebut. Dia tidak ingin diberi support oleh Tanjiro yang bersifat optimis seperti itu. Menurutnya, kondisi dari Tanjiro sendiri juga sedang diuntungkan, karena setelah pertempuran di desa penambang pedang sebelumnya, membuatnya mengalami patah tulang. Sehingga dia harus beristirahat beberapa hari sebelum mengikuti pelatihan tersebut. Setelah itu, sambil menangis dan masih marah itu, Zenitsu pergi meninggalkan ruang kamar. Sebelum Zenitsu keluar, Tanjiro sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada rekannya tersebut. Si Zenitsu masih tidak terima dengan perlakuan temannya itu. Dia meminta Tanjiro untuk tidak mengajaknya bicara. Tapi Tanjiro menjelaskan jika di pertempuran sebelumnya, dia tidak bisa menggunakan salah satu kakinya saat melawan iblis bulan. Tapi saat itu dia berhasil memenggal kepala si iblis. Dan itu semua berkat trik pernafasan petir yang pernah Zenitsu ajarkan kepadanya. Menurut Tanjiro, gerakan yang dia keluarkan saat itu memang tidak secepat Zenitsu. Tapi itu semua sudah cukup. Tanjiro kembali berterima kasih kepada temannya itu. Baginya ini semua adalah hikmah dan alasan kenapa mereka harus berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Sambil tersenyum, Tanjiro merasa yakin jika semua yang akan Zenitsu pelajari di pelatihan pilar nanti akan sangat membantu masa depannya sendiri agar menjadi lebih baik. Mendengar ungkapan seperti itu, Zenitsu terdiam. Lalu tiba-tiba raut wajahnya yang awalnya sewot berubah menjadi senyum penuh malu. Dengan ungkapan barusan membuat suasana Zenitsu jadi membaik. Dan akhirnya dia berangkat ke sesi pelatihan dengan kondisi riang gembira. Akan tetapi tidak lama kemudian seekor gagak mendatangi Tanjiro dan mematok kepalanya dengan sangat keras. Si Tanjiro memarahi gagak tersebut. Tapi ternyata gagak itu mengantarkan sepucuk surat untuknya. Surat itu berasal dari Oyakata Sama. Tanjiro terkejut. Dia tidak menyangka pemimpin seperti Oyakata Sama harus repot-repot mengantarkan sebuah surat untuknya. Dan akhirnya dia membaca surat tersebut. Scene berpindah ke pelatihan pilar. Diperlihatkan Uzui Tengen yang memarahi para pemburu iblis. Mantan pilar suara itu mengomeli mereka semua karena gerakan dan stamina yang para pemburu iblis itu miliki begitu lemah. Padahal latihan yang Uzui Tengen berikan hanyalah lari-lari biasa. Menurutnya, jika para pemburu iblis bergerak selambat ini, maka mengimbangi kekuatan dari iblis bulan atas dalam pertempuran nanti hanya akan menjadi mimpi belaka. Mantan pilar suara itu memarahi para pemburu iblis tersebut. Bahkan dia sampai memukuli mereka semua karena terlalu sering beristirahat. Sesi pelatihan pilar memiliki beberapa tahap.
Di tahap pertama, Uzi Tengen melakukan peloncoan melalui latihan stamina dasar. Yang kedua dilakukan oleh Kanroji Mitsuri, sang pilar cinta, dengan melakukan latihan kelunturan tubuh. Lalu ke Tokito Muichiro, sang pilar kabut, dengan memberi latihan pergerakan cepat. Setelah itu ke pilar ular Uiguro Obanai. Dia memberikan latihan perbaikan jurus berpedang. Berikutnya ke pilar angin Shinazugawa Sanemi, dengan memberi latihan memukul pedang tanpa henti. Dan terakhir ke pilar batu Himajima Gyomei, dengan memberikan pelatihan penguatan otot. Sesi tersebut bahkan membuat para pilar menjadi jauh lebih baik, karena mereka menghadapi banyak lubang serangan dari para ahli pedang yang ikut berlatih. Sampai tanda iblis itu muncul, maka kemungkinan besar para pemburu iblis akan memenangkan pertempuran. Bagi mereka yang telah berhasil mendapatkan tanda itu juga tetap melakukan pelatihan, agar nantinya di dalam pertempuran mereka dapat mempertahankan kondisi tanda tersebut supaya tidak menghilang. Setelah semua pemburu iblis menerima informasi soal sesi pelatihan itu, semua anggota korps pemburu iblis merasa termotivasi dan semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri dalam pertarungan besar yang akan segera tiba. Semuanya bersemangat kecuali satu orang, yaitu Tomioka Gyu, sang pilar air. Saat itu dia berada di kediamannya dan duduk sendirian. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari luar. Ternyata itu adalah Tanjiro yang datang untuk mengunjunginya. Tapi anehnya pilar air itu sama sekali tidak membukakan pintu. Tanjiro akhirnya berkata jika dia akan masuk sendirian. Gyu yang mendengar perkataan itu terkejut. Namun dalam benaknya, Gyu merasa jika pemburu iblis itu tidak akan masuk ke dalam rumahnya dan pergi begitu saja. Akan tetapi secara mengejutkan, Tanjiro benar-benar memasuki rumah pilar air itu. Bahkan dia duduk tepat di depan Gyu berada. Sambil senyum-senyum tanpa rasa bersalah, Tanjiro memberitahu jika semuanya sedang berlatih. Dengan nada dingin, Gyu menjawab jika dia sudah tahu. Tanjiro kembali bercerita jika dia akan diperbolehkan bertugas dan mengikuti pelatihan dalam 7 hari mendatang. Setelah sembuh nanti, Tanjiro meminta Tomioka-san untuk melatihnya. Tapi Gyu menjawab jika dia tidak bisa. Si Tanjiro bingung dengan ucapan dari pilar itu. Dia merasa jika seperti mencium amarah dari tubuh Tomioka-san. Tanjiro bertanya-tanya, kenapa Tomioka-san sampai merasa marah? Dia menjawab jika kemarahannya disebabkan karena Tanjiro tidak segera menguasai pernafasan air. Tomioka-san menambahkan jika Tanjiro harusnya segera menjadi pilar air. Mendengar hal itu, Tanjiro meminta maaf kepadanya. Dia bercerita jika sebelumnya telah membahas masalah itu dengan Urokodaki-san. Menurut beliau, bukanlah hal yang aneh untuk mengganti nafas atau menciptakan cabang nafas yang baru. Selain itu, nafas air adalah satu pernafasan dasar. Jadi, ada banyak percabangan yang bisa diciptakan. Tomioka-san menjawab jika bukan itu yang dia maksud, melainkan seseorang yang harus menjadi pilar air saat ini juga. Karena kursi pilar air tersebut saat ini sedang kosong. Tanjiro bingung dengan apa yang Tomioka-san maksud. Karena setahu pemburu iblis itu, orang yang menyandang gelar sebagai pilar air adalah Tomioka-san sendiri. Tapi dengan mudahnya Gyu menjawab jika dia bukanlah seorang pilar. Setelah menjawab dengan begitu singkatnya, Gyu pergi meninggalkan Tanjiro begitu saja. Si Tanjiro bingung dengan apa yang terjadi. Dia mengingat pesan dari Oyakata Sama beberapa saat yang lalu. Beliau berpesan jika sebenarnya ingin berbicara dengan Gyu, tapi kondisinya sekarang ini amat sangat tidak memungkinkan. Karena penyakit yang Oyakata Sama derita telah menjalar ke sekujur tubuhnya, sehingga dia sampai tidak bisa untuk berdiri. Menurut beliau, waktu sekarang ini sangat penting. Dia ingin semuanya bekerja keras sebagai satu kesatuan. Oyakata Sama meminta tolong kepada Tanjiro untuk berbicara dan membujuk Gyu agar dia mau berhenti memalingkan diri dari teman-temannya dan melangkah bersama dengan yang lain. Setelah membaca permohonan tersebut, akhirnya Tanjiro menerimanya. Lalu dia mendatangi kediaman Tomioka-san. Meski dia dibiarkan begitu saja, Tanjiro tidak menyerah. Dia terus-menerus mengajak berbicara Tomioka-san dengan berbagai hal. Tapi yang dia bahas itu adalah hal-hal yang begitu sepele. Dari pagi hingga malam, Tanjiro terus berbicara tanpa henti, sampai-sampai Gyu mengunci diri di dalam kamar. Tapi si Tanjiro masih saja menunggunya di luar dan terus mengajaknya berbicara. Dan akhirnya Gyu benar-benar menyerah, tepatnya setelah 4 hari berlalu. Saat berada di jembatan sungai, Gyu mengaku jika sebenarnya dia tidak pernah lolos di seleksi akhir dari korps pemburu iblis yang berada di Gunung Bunga Wisteria itu. Tanjiro yang mendengar ungkapan tersebut terkejut. Gyu bercerita jika saat itu ada anak yang keluarganya juga dibunuh oleh iblis dan nasibnya sama dengannya.
Anak itu bernama Sabito. Gyu dan Sabito pergi mengikuti seleksi terakhir bersama. Saat itu usia Gyu 13 tahun. Mereka langsung akrab karena mereka berdua sama-sama kehilangan keluarga dan usia mereka juga setara. Sabito punya rasa keadilan yang sangat kuat dan dia adalah anak yang sangat baik. Saat itu hanya dia saja yang mati dalam seleksi tahun tersebut. Di dalam gunung itu, hampir semua iblis dia kalahkan sendirian. Semua orang selain Sabito diterima di seleksi tersebut. Gyu terluka oleh iblis yang menyerangnya di awal seleksi, dan itu membuatnya pingsan. Lalu Sabito datang menyelamatkannya. Dia menyerahkan Gyu kepada anak-anak yang lain. Setelah itu, Sabito kembali menuju arah suara para pendekar pedang yang meminta pertolongan. Ketika Gyu sadar, ujian seleksi telah berakhir. Dia dapat terpilih karena berhasil bertahan hidup selama 7 hari. Tapi Gyu merasa jika dia hanyalah orang yang bahkan tidak mampu mengalahkan satu iblis dan malah pingsan di tengah seleksi sedang berlangsung. Menurutnya, apakah hal semacam itu bisa dibilang dia telah lolos dari seleksi tersebut? Tomioka-san merasa tidak pantas menyandang gelar sebagai seorang pilar, khususnya pilar air. Dia merasa tidak pantas berdiri berdampingan dengan pilar-pilar lainnya. Tomioka-san berpikir jika dia tidak seperti mereka, dan menurutnya dia seharusnya tidak punya tempat di jajaran para pemburu iblis. Mendengar cerita tersebut, Tanjiro hanya terdiam dan perlahan seperti meneteskan air mata. Setelah itu, Tomioka-san berjalan pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, Tomioka-san berpesan kepada Tanjiro untuk mengikuti sesi pelatihan itu saja. Menurutnya, itu adalah keputusan yang terbaik untuk pemburu iblis tersebut. Tomioka-san merasa jika dia tidak akan pernah mendapatkan tanda iblis yang dimaksud. Tapi jika itu adalah Sabito, mungkin dia akan mampu melakukannya. Sambil berjalan pergi, Tomioka-san meminta Tanjiro untuk tidak mencampuri urusannya lagi, karena itu semua akan buang-buang waktu. Tidak disangka ya guys, ternyata Gyu bisa menjadi pemburu iblis itu karena faktor keberuntungan. Apa yang akan Tanjiro lakukan? Apakah setelah mendengar cerita yang sebenarnya itu membuat Tanjiro akhirnya mengurungkan niatnya untuk membujuk Tomioka-san? Sayang sekali, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 130 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 130 yang edisinya memperlihatkan Tanjiro mendengar cerita dari Tomioka-san jika sebenarnya dia diangkat menjadi pemburu iblis karena sebuah keberuntungan saja. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Lian udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.